Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purmatasari, NIM 1911270032. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Patologi Sosial. Di sini saya telah melakukan wawancara terhadap kenakalan remaja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purmatasari dengan NIM 1911270032 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 19112700. Perkenalkan, nama saya Anissa Sari dengan NIM 1911270045 dan serta saya. Perkenalkan, nama saya Meisy Fitriazara dengan NIM 1911270034 Dan saya Afifah Huzaimah Azara dengan NIM 1911270043. Baik, di sini kami akan melaksanakan wawancara terhadap remaja di sekitar STI atau di sekitar IAIN. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menanyakan beberapa hal atau profil tentang mereka berdua. Kepada saudara, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rohan Baskara dari sekolah SMA N06 Talang 4 kelas 3 SMA. Dan yang sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Budi Dewantara dari sekolah Madrasah Darussalam kelas 3 SMA. Saya sekolah, saya sering bolos, sering rokok dan sering berkelas. Kadang-kadang tuh kalau tidak ada kegiatan tuh ya jalan-jalan keluar, main ke stoki, liburan, seorang tuh lah. Nah, dari permasalahan yang disebut tadi, apakah ada sanksi dari pihak sekolah? Ya pasti ada. Cek merokok baik kan dikasih skor lah tuh, skornya 25. Sebelah gua tuh kan dipanggil orang tua, kadang tuh diancam keluar sekolah lah. Udah berapa kali diancam? Ya sering, Itu banyak tuh. banyak. hampir sekali lagi kalau buat kesalahan dikeluarkan dari sekolah. Emangnya penyebab kok kau melakukan masalah itu tuh kenapa? Ya, kan kita nih ganggu orang itu enggak, tapi kan orang di SMA itu kan banyak yang sehebat preman kan. Kalau kita tidak melawan ya kita diinjak orang, terpaksa kita melawan. Kan di SMA tuh ada guru BK, kan pas itu pajak ngadu semua gitu. Ya kan ini kan SMA ya, bukan SMP, bukan SD lagi, jadi guru kayak siswa tuh sama-sama dosa. Jadi Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Penyebab kenakalan remaja sebagai berikut: adanya kontrol diri yang lemah. Anak dengan kemampuan kontrol diri yang lemah biasanya tidak dapat membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima di masyarakat, sehingga anak akan berpotensi melakukan tindakan melanggar norma atau perilaku buruk. Bahkan meskipun anak sudah dapat membedakan dua tingkah laku tersebut, tetap bisa melakukan kenakalan remaja. Ketika anak tidak dapat mengembangkan kontrol diri dengan baik, sebaliknya, anak dengan lingkungan pertemanan yang baik dan suportif tentu dapat saling membantu dan memberikan pengaruh baik satu dengan yang lain. Hal ini tidak perlu menjadi perhatian setiap orang tua. Dampak dari kenakalan remaja berimbas daripada diri sendiri. Seperti kita ketahuan, saat seseorang remaja terkena yang namanya kenakalan remaja, tentu orang tersebut juga bisa berimbas pada anak itu sendiri. Dengan kata lain, jika memang tidak dilakukan pengarahan yang tepat, maka akan berimbas pada remaja tersebut, sehingga pada akhirnya anak tersebut akan tumbuh menjadi seseorang pribadi yang sangat buruk.
dikucilkan oleh keluarga. Anak remaja yang sering melakukan kenakalan remaja tentunya akan berimbas pada dirinya yang akan dikucilkan oleh beberapa orang. Malah pada akhirnya anak tersebut pun akan dianggap sebagai sampah masyarakat yang disebut sebagai seseorang penganggu yang tidak berguna. Menanggung rasa malu. Tidak sedikit yang pada akhirnya harus menanggung malu pada kenakalan anak-anak tersebut, sehingga menyebabkan keluarga harus mengganggu rasa tidak nyaman hidup pada sebuah lingkungan sosial. Karena tidak sedikit juga remaja yang melakukan kenakalan tersebut malah tidak mengerti dan merasa acuh atas rasa malu yang terjadi pada keluarganya. Merusak ketentraman masyarakat. Efek negatif lainnya dari kenakalan remaja ini ada terjadinya kerusakan dan juga ketentraman dari masyarakat. Misalnya saja anak-anak yang selalu meresahkan di tempat umum, enggan memalak, mencuri, atau bahkan melakukan perampokan, sehingga masyarakat pun akan sangat terganggu dan dengan kelakuan anak-anak tersebut. Dapat mengganggu ketertiban. Efek negatif lainnya yaitu bisa saja mengganggu ketertiban umum. Misalnya saja pada anak-anak remaja yang melakukan kegiatan premanisme di jalan atau di sekitar masyarakat, tentu hal tersebut selain sangat meresahkan akan sangat mengganggu ketertiban umum. Terus mempengaruhi dan juga mengganggu orang lain. Merusak bangunan milik umum. Terus terdapat upaya-upaya mengatasi kenakalan remaja. Faktanya lingkungan keluarga dan sosial sangat mempengaruhi perilaku anak, khususnya ketika mereka tumbuh dewasa. Ada beberapa faktor lain yang juga dapat menjadi rujukan untuk mencegah kenakalan remaja. Yang pertama itu pengakuan bahwa individu terlibat dalam kegiatan mendorong individu untuk memiliki komitmen sekolah. Terus memiliki teman-teman sebaya yang berperilaku wajar, mengajar orientasi sosial yang positif, terus menerapkan sanksi dan tindakan disipliner, mengajarkan nilai-nilai etika pada anak-anak juga tak kalah penting, seperti tindakan-tindakan baik, yaitu kejujuran, kecerdasan, keteguhan prinsip, kebenaran, ketulusan, hingga berbuat baik dengan sesama, kemudian langgaran seperti berkata kotor atau berbuat asusila. Terus pengawasan ketat di sekolah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan ketat di sekolah. Salah satu ada dengan rutin melakukan razia-razia kepada para siswa. Hal ini dilakukan untuk menemukan hal-hal yang harusnya tidak dimiliki di bawah para siswa di sekolah. Terus terdapat juga kebijakan yang harus dibuat pemerintah agar kenakalan remaja tidak meluas di masa depan. Yang pertama itu dengan cara sosialisasi. Bahaya dampak kenakalan remaja, kegiatan sosialisasi mengenai bahaya dari kenakalan remaja. Faktanya pemaparan mengenai kenakalan remaja ini akan dapat memberikan peringatan kepada para remaja bahwa tidak akan ada manfaat yang akan diterima dari kenakalan remaja dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini. Justru yang ada adalah kerugian dan juga akan bisa mengancam masa depan para remaja. Alih-alih bisa memperoleh kesuksesan di masa depan, justru yang ada hanyalah kegagalan dan juga jatuh dari kata sukses. Terus menguatkan pengaruh agama. Agama merupakan elemen penting untuk membatasi perilaku para remaja. Ketika mereka ditanam pemikiran akan takut dosa, maka pastilah hal itu akan dibawa hingga saat dewasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pendidikan agama diberikan kepada anak sejak usia dini. Hal ini tidak lain untuk mengurangi potensi dan pengaruh negatif dari kenakalan remaja, sebagaimana macamnya hukum positif.